pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tadi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya untuk pagi hari ini. Kedua kali kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya dan syafaat yang kita tunggu di yaumul qiyamah. Allahumma Amin. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan belajarnya, fokus. Oke? Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita refleksi dulu ya biar kita enak belajar dan belajarnya ini bisa menangkap dengan akal pikir yang nanti itu pulang nggak kosong. Oke? Kita baca surat-surat pendek. Yang pertama kita baca surat Nas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian yang kedua surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga surat At-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna sani'aka wal abtar. Alhamdulillah sudah selesai refleksi. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran Al-Quran hadis yang berbasis Iqra dengan media kita bukunya Iqra. Di sini ada yang sudah mengetahui tentang pengertian Al-Quran hadis? Apa itu Al-Quran hadis? Al-Quran hadis ialah sebagai penyempurna akhlak manusia yang di situ berisi perintah, larangan, dan sebagai pokok pikiran dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini sebagai panutan untuk kita menjalankan kehidupan. Nah, di sini kita akan belajar Iqra sebagai pembelajaran Quran hadis ini. Iqra ada berapa hurufnya? Huruf hijaiyah? 31. Ya, kita baca sama-sama ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, dal, ro, ja, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Dan dalam pembelajaran COVID ini kita terbatas jamnya, jadi nanti selesai pembelajaran ini kita menggunakan via WhatsApp. Oke, menggunakan pembelajaran via WhatsApp seperti ini. Via WhatsApp kita bisa di sini berisi chat, video, serta diskusi. Nanti Ibu akan berikan soal-soal penugasan yang berupa pembelajaran Al-Quran hadis ini di sini. Jadi ini via WhatsApp ini untuk mempermudah cara kita belajar dalam
proses pembelajaran saat pandemi seperti ini. Oke, strategi kita dalam pembelajaran ini kita menggunakan strategi metode rolling ya. Metode rolling itu metode di mana siswa bisa menangkap materi dan bisa berkesinambungan antara materi tersebut dan bisa memahami pada setiap materi itu. Sekarang kita mulai kuisnya. Kita mulai untuk anak dari sini saya akan memberikan waktu untuk kalian menangkap apa yang ada di soal itu dan kalian jabarkan sendiri. Oke, saya beri waktu. Sudah selesai? Dari siapa dulu yang memulai? Dari Anda, bagaimana Anda menangkap soal yang telah saya berikan dan apa yang Anda bisa tangkap dengan soal itu dengan jawaban Anda sendiri? Pengertian Al-Quran, kedudukan sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Pengertian hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran ialah berupa, saya beri kesimpulan, Al-Quran itu berarti sebagai mencakup luas ya, terdiri dari ayat, isi yang dimana itu kita walaupun melakukan pembelajaran dengan Iqra, kita bisa di sini terdapat dasar dimana kita sebelum melakukan pembelajaran ke jenjang Al-Quran kita bisa menggunakan Iqra sebagai dasar dalam memahami suatu Al-Quran tersebut. Nama-nama Al-Quran diantaranya terdapat Alkitab, Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikir. Penting dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini untuk memahami apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Ada yang menerangkan hadis ialah yakni barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Maksud dari itu, tidak, umat manusia ini mencari ilmu sebanyak-banyaknya itu tidak ada batasan. Jadi untuk siswa-siswa, anak-anak ibu, jadi pembelajaran ini sangat penting untuk belajar untuk merubah akhlak, adab kepada orang lain, begitu. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini ialah pembelajaran Iqra. Pembelajaran Iqra kita baca satu kali lagi ya. Pembelajaran Iqra ini kita baca pada huruf yang sebagai dasar dalam Al-Quran sendiri. Oke, kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yatanazza'una bainahum qulubuhum fi ghamratin lakum dinukum waliyadin fadamdama alaihim. Cukup. Dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudahi. Semoga pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami. Dan kemudian yang selanjutnya yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan suatu tugas dalam via WA, via WhatsApp untuk diskusi yang tadi. Oke? Sampai di sini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!